Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, syukurlah kalau kalian dalam keadaan sehat semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ibu lihat sepertinya kalian hadir semua ya hari ini. Pertahankan kehadiran seperti ini untuk seterusnya. Baiklah, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai pelajaran di minggu lalu. Minggu lalu kita membahas mengenai proses pencernaan manusia, di mana dalam proses pencernaan manusia terdapat tahap-tahapan dalam proses tersebut. Ada yang ingat? Ada apa saja sih tahap-tahapan dalam proses pencernaan? Ya, benar sekali. Dalam tahapan proses pencernaan ada ingesti, ada mastikasi, ada detritasi, ada digesti, ada absorpsi, dan ada defekasi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai organ-organ pencernaan manusia yang mendukung proses-proses pencernaan manusia tersebut. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar terdapat organ-organ pencernaan manusia yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, marilah kita membahas satu persatu mengenai fungsi organ-organ tersebut. Pertama, ada mulut. Mulut adalah organ pencernaan manusia yang pertama. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan supaya makanan menjadi lembut. Selain gigi, terdapat lidah. Nah, lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan dan membantu proses penelanan makanan. Kemudian ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah akan berfungsi untuk menghasilkan air ludah, di mana air ludah tersebut membantu proses penelanan makanan menuju ke yang kedua, ada kerongkongan. Nah, kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk melewati makanan dari kerongkongan menuju lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak meremas makanan yang disebut sebagai gerak peristaltik. Nah, gerakan tersebut yang membantu kerongkongan untuk membawa makanan ke dalam. Ketiga, ada lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan di lambung, di mana enzim tersebut akan merombak makanan menjadi komponen yang lebih sederhana. Selain itu, terdapat asam klorida atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersama dengan makanan ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga ada usus halus. Setelah dari lambung menuju usus halus, nah di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi juga yang dilakukan oleh enzim yang dihasilkan di usus halus, terutama di bagian usus 12 jari dan usus kosong. Nah, selain usus 12 jari dan usus kosong, terdapat bagian lain yaitu usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini akan berfungsi sebagai alat untuk penyerapan sari-sari makanan, di mana penyerapan sari-sari makanan dilakukan oleh pembuluh darah. Ada usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi proses pembusukan makanan yang dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah makanan dibusukkan dan menjadi feses, feses akan dikeluarkan menuju anus atau organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian, marilah kita berdiskusi. Untuk sekarang, perhatikan soal-soal ini. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Nah, kalian sudah melakukan diskusi kelompok ya, dan kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini mengenai fungsi dari organ-organ pencernaan dan apa saja proses yang terjadi di dalam organ tersebut. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silakan kalian lihat soal-soal berikut. Kalian kerjakan secara mandiri di rumah, dan minggu depan kalian bawa ke sekolah ya, kumpulkan ke sekolah kepada ibu. Kemudian minggu depan kita akan membahas satu persatu mengenai soal-soal latihan yang ibu berikan. Baiklah, kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu ucapkan selamat pagi.